Baik, matur nuwun Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Romo Kurdo yang telah memberikan pembekalan untuk kita semua mulai dari sore sampai dengan malam hari ini. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sedikit, ya berat memang saya akui berat, memahami segala sesuatu yang telah kami dapatkan ketika 10 tim DPP yang kami bentuk hadir dan bersama dengan panjenengan semua yang ada di lingkungan. Sungguh suatu kekayaan yang luar biasa dari paroki kita, bahwa ternyata lingkungan ternyata kalau didatangi itu bisa jujur, terbuka apa adanya dengan segala aspek problem yang mungkin ada. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kami selanjutnya bersama Mas Priyo akan memberikan potret lingkungan yang telah kami dapatkan, yang telah kami rekam, yang kami telah potret situasi real di lingkungan. Setelah proses itu kami dapatkan semuanya, kemudian kami olah. Memang olahan-olahan ini olahan-olahan akademis yang mendekati problem empiriknya real. Oleh karena itu Bapak Ibu, sudah saya share tadi siang di grup Dinamika Raker. Itu bekal untuk Bapak Ibu nanti, jadi jangan melihat di situ dulu. Nanti nanti malam ketika Bapak Ibu mau sare bisa dingen dulu, dikira-kira dulu arahnya mau kemana. Problemnya di situ. Jadi kami membuat analisa sedemikian rupa, tetapi kami ambil garis bawahnya, garis merahnya supaya memudahkan Bapak Ibu mencernanya. Problem ini atau masalah ini itu akan menjadi problem yang akan Bapak Ibu angkat besok pagi ketika Bapak Ibu masuk di dinamika kelompok. Karena kami berkeinginan seperti tadi pengantar kami di awal, bahwa kami berharap program kerja yang Bapak Ibu buat besok itu mengangkat kasus real harapan dari masing-masing lingkungan. Jadi tidak mengada-ada berada di awang-awang. Saya hanya memberikan catatan Bapak Ibu, sebagian besar kita semua terjebak pada istilah kegiatan. Contoh, Bapak Ibu membuat program kerja ziarah rohani. Ziarah rohani tanpa kita tahu apa isunya yang terjadi, apa kebutuhannya, siapa objek binanya, lalu bagaimana tindak lanjutnya, itu hanya sebatas kegiatan. Jadi perbedaan bakunya di situ, dan mungkin 90% kita semua yang ada di lingkungan hanya berhenti di kegiatan. Nah itulah yang kami ingin olah bersama Mas Priyo. Oleh karena itu Bapak Ibu, tolong dicermati benar apa yang disampaikan Mas Priyo. Memang kami berdua cukup sulit mencerna ini, tetapi berharap apa yang akan kami sampaikan itu lebih mudah untuk dipahami oleh Bapak Ibu. Itu saja pengantar dari saya Bapak Ibu. Kalau ngantuk ya moga-moga ditahan dulu 1 jam karena memang cukup sulit. Tapi ini saya dengan Romo Kurdo bersama-sama kita bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Itu saja pengantar dari saya Bapak Ibu. Mari kita ikuti potret kajian dari lingkungan-lingkungan kita masing-masing. Mas Priyo, monggo. Baik, Romo dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk kami mau menyampaikan beberapa potret dari yang ada di lingkungan, dan harapannya dengan ada hadirnya para Bapak dan Ibu dari Ketua Wilayah, potret itu akan lebih semakin jelas bahwa seperti itulah nanti yang mungkin harus menjadi PR bersama kita semua, terutama di Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Mohon izinnya, jangan lihat saya Bapak Ibu, lihatlah isinya. Jadi kalau yang ngomong ini mungkin bukan siapa-siapa, tapi lebih baik monggo dilihat atas konten, atas isi yang sebenarnya Bapak Ibulah yang mengisinya. Jadi bukan kami. Kami hanyalah panitia
yang pada saat menggodok dan menganalisisnya, itu semua menggunakan buku MUPAS 1 sampai buku MUPAS 4. Semoga dengan harapan bersama ini, Bapak dan Ibu bisa menemukan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi peluang, ceruk, bahkan mungkin inspirasi untuk bisa menoleh satu dan yang lainnya terhadap wilayah yang satu dan yang lainnya, bahkan bisa berkolaborasi. Tujuannya adalah seperti itu saja. Baik, yang pertama saya akan mencoba untuk yang di bagian nanti kami akan menyampaikan masalah penjelasan dulu, pendekatan-pendekatan apa yang kami lakukan, dan berikutnya kami juga akan menyampaikan instrumen apa yang pada saat Bapak dan Ibu ada kunjungan dari tim yang ada di DWPP, itu pakai instrumen ini. Kemudian ada juga penjelasan untuk masalah teknik atau pengumpulan data, ya. Dan kemudian ada dua lagi yang lainnya, itu lebih kepada pola teknik analisis sama penyajiannya. Saya langsung saja. Baik, yang pertama. Yang pertama, ada 54 lingkungan pada 6 wilayah dengan 1 stasi di Paroki Santo Yusuf Karangpilang yang menjadi alasan kenapa lokasi kegiatannya itu sudah ditetapkan demikian. Sehingga kami harus benar-benar melakukan survei, tidak tebang pilih. Itu ya, semua harus dilakukan. Dan metode yang kami pilih adalah mix method. Tetapi mix methodnya lebih kepada kualitatifnya. Jadi kualitatifnya itu adalah apa? Dengan pertanyaan. Pertanyaan, terus Bapak dan Ibu menjawab juga dengan jawaban-jawaban yang sesuai dengan selama ini yang menjadi realitas atau pengalaman dari Bapak dan Ibu semua pada saat di lingkungan dan di wilayah. Sampai berikutnya, semua kedalaman data ini kita pilih karena sifat kualitatif itu karena kompleks, dinamis, sangat lebar. Sehingga dengan demikian kami rasa perlu untuk ada kuantitatif buat mengukur sejauh mana sebarannya itu akan bisa mampu kita tangkap secara komprehensif, secara menyeluruh, gitu ya. Oke, ini alasannya. Yang berikutnya, instrumen. Kalau Bapak dan Ibu mungkin masih pernah ingat enggak pada saat ditanya, yang pertama, karya pastoral apa yang pernah atau sudah dilakukan oleh lingkungan ini? Masih ingat ya? Kemudian yang kedua, ada pertanyaan lagi, kira-kira apa yang menjadi harapan dan impian dari lingkungan ini? Masih ingat ya? Terus masalah yang dihadapi, apa? Sampai kemudian ada pertanyaan, hal khas apa, nilai-nilai khas apa pada lingkungan Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi penciri lingkungan ini, gitu ya? Masih ingat kan? Sampai akhirnya bagaimana dengan nilai-nilai khas yang ada, ternyata mampu menjawabi harapan dan permasalahan tersebut. Bapak dan Ibu itu teorinya pakai teori proposisi nilai. Ya, teori proposisi nilai artinya begini, ada satu realitas yang menjadi satu keadaan yaitu profil segmen atau yang disebut dengan umatnya Bapak dan Ibu semua, tetapi Bapak dan Ibu semua ingat yang dijual apa? Yang ditawarkan apa? Karya pastoral, keselamatan, penggembalaan untuk bisa tercapainya keselamatan jiwa-jiwa yang ada di umat lingkungan Bapak Ibu semua. Yang dipakai adalah itu, dan satu pertanyaan buat melengkapi supaya sempurna, yaitu apa? Masukan bagi paroki. Kira-kira apa yang menjadi masukan Bapak dan Ibu selama berkarya pastoral bagi paroki? Sehingga kalau dibilang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya, pertanyaan pada saat belusukan ke safari lingkungan. Itu sebenarnya ada dasar waktu kami membuatnya. Oke, dari sini 6 pertanyaan itu sebenarnya juga dibangun dari buku 4. Ya, dari buku 4. Nah, kemudian ini timnya, sampel yang diambil, ada tim pertama itu 4 orang, untuk masing-masing kebanyakan dari 10 tim ini ada 4 sampai 6 orang yang bertugas ya pada saat mengambil data. Dan kesemuanya sebenarnya
punya tugas, masing-masing tim rata-rata diberi tugas 5 ya. Ini mati gak ya baterainya? Muncul. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, rata-rata 5 ya. Sehingga ada 50, tapi ada 6 juga ya, yang bertugas untuk mendapatkan data sampel yang kemudian diakumulasikan semua masukannya menjadi satu, dan akhirnya pola-pola itu sebenarnya kalau dibilang hampir dari kami di tim mungkin tidak pernah menyampaikan satu clue-clue tertentu. Mungkin kalau ada yang pernah menyampaikan, rasa-rasanya mungkin agak sedikit supaya kita tidak ingin menggurui Bapak dan Ibu semua. Silakan Bapak dan Ibu semua memetakan apa yang Bapak Ibu pahami selama di lingkungan tentang apa itu karya pastoral, kemudian apa yang disebut dengan harapan, apa yang disebut masalah, dibebaskan. Tidak ada benar salah. Masih ingat ya, pada saat kami datang, benar-benar kami ingin mendengar. Kami tidak ingin melakukan satu konteks bahwa kami ingin melakukan doktrinal di situ, tidak ada. Harapannya supaya mendapatkan kemurnian. Kemurnian di dalam aspek data. Maka kami benar-benar melakukan sikap epoks itu namanya. Yaitu sikap apa? Mengurung diri kami dari semua asumsi dan teori. Kami benar-benar Bapak Ibulah yang sebenarnya akan membuat teori itu sendiri. Melalui metode ini. Gitu ya. Oke, pertanyaannya terbuka, kemudian umat tetap dipandang sebagai pakar atau ahlinya. Karena yang paling mengerti esensi hidup dari umat itu adalah umat itu sendiri, Bapak Ibu semua. Baik, beginilah cara-cara kami. Ya, kebetulan saja mungkin kalau dikumpulkan semua fotonya, banyak Bapak Ibu fotonya. Ini hanya ditampilkan 2 saja ya. Tetapi ini tidak mewakili bahwa artinya Bapak Ibu sebenarnya semuanya sudah dapat foto ya. Seandainya nanti fotonya di Bogora mungkin dari timnya Mas Andreas yang akan kirim sendiri nanti. Semua foto ya pada saat kunjungan. Oke, ini timeline dari kami. Maka pada saat itu direncanakan tanggal 4 November ya. Pada saat tanggal 4 November kami bergerak cepat sampai akhirnya tanggal 3-4 Desember 2022 ini kita kumpul bersama di sini. Nah, ini sebenarnya sebuah timeline yang artinya benar-benar kerja cepat, ya, kerja cepat. Dari hasil tindak lanjut kita menjalankan rekoleksi DPP yang sudah diadakan sebelumnya. Yang menjadi keprihatinan kita pada saat itu, betapa kita masih kurang mendengarkan suara dari umat. Sehingga kita harus melakukan sungguh-sungguh pendengaran suara dari umat itu, tapi dengan cara yang benar-benar bisa juga dipertanggungjawabkan dengan baik. Ini ketuntasannya, jadi kami bisa tuntaskan sampai dengan tanggal dan waktunya, dan dari semua 54 lingkungan ini, total kehadiran dari Bapak dan Ibu semua variatif. 2 dan 3 orang di mana di sana berkumpul, maka Tuhan akan hadir. Tapi beneran, sungguh ada 2 orang juga. Ya, sungguh beneran ada 2 orang itu, sungguh ada 3 orang juga ya, dan lain sebagainya. Iya, bukan 1. Pokoknya salam hormat semua untuk Bapak dan Ibu. Inilah dinamismenya kita di paroki Sayuka ya. Oke Bapak Ibu semua, tapi semua sudah dijalankan dengan tuntas, dengan baik, mendengar, dan lain sebagainya ya, bahkan ada yang pulang sampai malam ya, 10:30 itu ada dinamikanya ya, ketemunya padahal sudah sejak sore ya. Dan lain sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu, saya lanjut. Nah, beginilah cara kami menganalisisnya. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu dengar atau lihat di situ ada kata case atau kasus, maka kata case atau kasus itu sebenarnya adalah mau mengungkapkan sebaran lingkungannya. Ya, sebaran lingkungannya. Jadi semua catatan di lapangan itu kami tabelkan menurut 7 pertanyaan tadi. 7 tadi sudah ditabelkan, kemudian semuanya sudah dimasukkan sesuai slot-slotnya. Kalau wilayah A di sana ada 11 lingkungan,
ya berarti ada 11 case, gitu. Ya, kalau di C ada 5 lingkungan, berarti di C itu ada 5 case. Di H ada 3 lingkungan, berarti ada 3 case. Tapi dari 3 case itu, artinya ada 3 baris itu, berarti ada 7 kolom. 7 kolom dari apa? 7 pertanyaan. Begitu cara kami mentabulasikannya. Sampai di situ baru kami sebut itu semua sebagai data kualitatif atau variabel data. Dari variabel data ini berarti kita melakukan benar-benar itu sebagai data yang masih mentah tapi sudah terkategori berdasarkan variabel menurut case dan juga menurut pertanyaannya saja. Tapi itu siap untuk dibedah. Dibedahnya bagaimana? Decoding. Decoding itu artinya apa? Kita tinggal lihat sekarang, codingnya nanti berdasarkan apa, gitu. Data ini, yang mentah ini, yang walaupun sudah ditabulasi dengan baik, siap untuk di-coding, kemudian data ini diberikan kode, nanti kemudian dikategorisasikan. Artinya, kita akan melakukan proses reduksi data. Jadi data itu ada yang nggak perlu, misalnya gini, contoh, ada yang menjawab, bagaimana harapan Anda terkait dengan lingkungan ini untuk ke depan? Harapan saya, ya pokoknya maju lah. Maju yang seperti apa? Ya pokoknya maju mas, gitu. Menurut kami, data seperti itu bisa saja akan masuk coding, tapi di saat codingnya itu ternyata tidak relevan, bisa saja kita reduksi. Jadi yang seperti itu bisa kita lakukan Bapak dan Ibu, terpaut dengan pembandingan atas data-data yang lainnya yang lebih baik. Gitu ya. Pengklasifikasian atas itu lalu kemudian kita sajikan atau kita verifikasi bersama kelompok ketua tim yang melakukan peninjauan di lapangan. Validasinya adalah dengan cara melakukan yang disebut verifikasi terhadap rekan sejawat. Data-data untuk wilayah yang ada di C dikontekskan dengan tim yang kebetulan anggotanya dari wilayah C. Kalau kebetulan ada anggota dari wilayah F tapi tugasnya di wilayah E, maka nanti dari ketua tim wilayah E tadi memverifikasi atas apa yang menjadi hasil dari tim yang ada di wilayah F. Kami melakukan validasi, namanya validasi internal. Dari proses itu baru kami sajikan polanya. Seperti itu proses cara kami menganalisis dan sampai akhirnya kami sepakati yang menjadi pisau dari itu semua adalah buku MUPAS 1 sampai dengan buku MUPAS 4. Dengan cara, jadi kalau Bapak dan Ibu ditanya yang terkait dengan karya pastoral, kami codingkan semuanya itu pada fungsi lingkungan. Sebenarnya fungsi lingkungan dari Bapak dan Ibu semua sudah menjalankannya. Jadi kalau ada yang masih bingung tentang karya pastoral itu apa, atau penggembalaan untuk keselamatan jiwa-jiwa itu apa, enggak apa-apa mungkin kebingungannya ada, tetapi sesungguhnya Bapak dan Ibu sudah menjalankannya. Intinya itu, sudah menjalankannya dan kami memetakannya berdasarkan fungsi dari pelayanan lingkungan. Yang mana ada fungsi administratif, kemudian ada fungsi relasi, yang sama satunya lagi adalah fungsi pembinaan. Baik, berbicara harapan dan impian, itu kita bersama dengan indikator-indikator, wah nggak bisa pertanyaan bahwa apa yang disebut dengan indikator itu sudah berhasil di lingkungan, nggak bisa itu dimasukkan. Boleh Bapak dan Ibu, tapi kami tetap masukkan. Karena berarti indikator keberhasilan itu tidak bisa dideteksi oleh lingkungan ini sebagai satu yang disebut karya keberhasilan. Tidak apa-apa, kebenaran tetap ada pada Bapak Ibu semua. Tetapi kami akan memetakannya tidak pada itu, tetapi kami memetakannya berdasarkan indikator yang ada di butir-butir arah dasar Keuskupan Surabaya. Berarti kami melihatnya dari sudut pandang, oh bisa saja justru itu yang masuk sebagai kedewasaan iman. Kira-kira begitu.
Ya. Ini pun juga sama, ada kesulitan, ada kekhawatiran kami masukkan di kemampuan sumber daya, kemudian nilai-nilai khas lingkungan juga ada di butir-butir Ardas, sampai akhirnya di harapan bagaimana nilai khas dari lingkungan Bapak dan Ibu semua dalam hal mencapai harapan itu. Kan pertanyaannya begitu ya, kami kategorikan pada dua, menjawabi sama belum menjawabi. Bagaimana dengan nilai khas lingkungan Bapak Ibu dalam menghadapi atau terhadap masalah, menanggapinya bagaimana? Sama, menjawabi dan juga belum menjawabi. Ada pertanyaan soal rencana lingkungan ke depan apa? Nah, kami pakaikan pisau 5 aspek hidup menggereja. Yang mana tadi Romo Kurdo sangat menekankan hal ini. Ya, ada persekutuan, ada pewartaan, ada peribadatan, ada pelayanan pada masyarakat, ya, seperti itu. Nah, sampai di sini ada masukan untuk paroki, kami langsung petakan menjadi 4 bidang dan juga pengembangan gereja. Gereja dalam tanda kecil, ya, bukan gereja dalam tanda capital besar. Ya, benar-benar pengembangan gereja. Ini yang kami kemudian petakan, maka kalau melihat rujukan coding, fungsi administratif, Bapak dan Ibu bisa lihat di buku coklat, di buku Mupas seri yang keempat, Bapak Ibu akan menemukan yang namanya fungsi administratif, fungsi relasi, dan fungsi pembinaan. Yang mana administratif akan lebih mengarah kepada membantu warga dalam pendataan, surat menyurat, notulensi, dokumentasi kegiatan, dan lain sebagainya. Fungsi relasi dalam hal menjembatani, untuk melibatkan diri dalam peristiwa rutin, peribadatan, sakramen-sakramen, dan lain sebagainya. Fungsi pembinaan, ya, hampir semua yang ada di dalam persekutuan itu adalah pembinaan dalam fungsi ini. Tapi kalau Romo Sabas menyampaikannya sekarang, mengapa tidak kita kedepankan masalah ini sebagai fungsi pendampingan. Ya. Oke, sampai di sini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ada 3 fungsi, maka di tengah-tengah itu sebenarnya itulah peran para pengurus lingkungan pada buku 4. Selanjutnya, buku 1 dan 3 seri Mupas itu akan banyak menyinggung tentang butir-butir Ardas. Butir-butir arah dasar Keuskupan Surabaya tadi dibahas lengkap kan sama Romo Kurdo. Kami tidak mengurangi, kami tidak menambahi, kami menekankan saja, ya. Jadi kalau berbicara kemuritan, maka definisi ini akan ditemui oleh Bapak Ibu semua pada data Bapak Ibu semua juga. Ya. Persekutuan seperti itu, apa bedanya tadi dengan guyub dan penuh pelayanan? Yang mana kalau persekutuan lebih ke arah keilahian, sementara guyub atau penuh pelayanan justru dari buah-buahnya. Nah itu menurut kami juga hal yang harusnya kita bisa mampu bedakan, dan misioner berarti kita harus keluar dari diri internal kita. 100% Katolik, 100% patriotik, perjuangan iman yang terus menerus. Bapak Ibu sudah menjawabnya, ada yang menjawab, oh lingkungan kami itu ada yang jadi pengurus RT, pengurus RW, bahkan mungkin tidak banyak aktif di lingkungan, tapi karena circle-nya itu adalah di kampung, dia justru punya panggung di sana. Ada yang menjawab begitu. Dan menurut kami itu masuk dalam kategori misioner. Seperti itu Bapak Ibu cara kami melakukannya. Sampai di buku 4, rujukan coding itu tentang 5 aspek menggereja juga semuanya sudah disampaikan. Dan itu bisa dilihat semua di buku 4. Aspek-aspek kesaksian, persekutuan, peribadatan, ya. Bahkan kami melibatkan di sini sesuai dengan bidang-bidang yang ada di paroki, sehingga kami juga melihat ada sedikit upaya untuk lebih mudah dalam kami melakukan analisis, mengelompokkan semua masukan dari seluruh lingkungan berdasarkan pada bidang-bidang yang sudah sesuai dengan 5 aspek hidup menggereja ini.
Oke, sampai di situ data sudah dikelompokkan, data sudah masuk sesuai dengan ini tadi dan lain sebagainya, maka kami perlu membuat polanya. Dan semoga dengan pola ini Bapak dan Ibu bisa boleh 7 pertanyaan, tapi dari 7 pertanyaan tadi ada yang sebagian direduksi, ada yang sebagian dikode, kemudian dikategori, maka kategori itu tadi menjadi tema. Kalau sudah berbicara tema, maka kita sedang berbicara konsep. Konsep yang menghubungkan antar konsep yang lainnya. Kami menyampaikan seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi di lingkungannya Bapak dan Ibu semua, itu pasti sudah punya yang namanya fungsi pelayanan lingkungan. Fungsi pelayanan lingkungan pada hakikatnya, Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan semua karya pastoral itu. Maka kami bisa melihat nilai khas yang ada di lingkungan itu apa karya pastoralnya. Seperti apa capaian-capaiannya. Ya, tentunya ini dikaitkan dengan arah dasar Keuskupan Surabaya. Tapi Bapak Ibu juga sebenarnya punya harapan, punya keinginan, punya arah, punya mimpi. Itu sudah Bapak Ibu sampaikan juga. Sehingga kami memandang antara harapan dengan nantinya nilai khas sebenarnya ada kesenjangan. Ada satu nilai khas yang yang muncul sebagai realitasnya Bapak Ibu, tapi ada harapan dan tidak semua itu sesuai dengan harapan. Itu yang disebut dengan kesenjangan atau gap. Kami melihat gap itu apa penyebabnya dan bisakah itu dikonfirmasi? Bisa. Pada saat pertanyaannya, apakah nilai khas itu bisa sekarang menjawab harapan? Ada yang menjawab belum, ada yang menjawab sudah. Berarti artinya tidak 100% tercapai. Maka ini dikonfirmasi, ya ada gap. Begitu cara membuat kami konsepnya menjadi masuk akal, menjadi rasional. Sampai di sini Bapak dan Ibu, bagaimana kok bisa terjadi adanya gap itu? Berarti ada yang namanya kendala atau hambatan. Ada yang namanya kendala atau hambatan. Kendala dan hambatan ini harapannya juga harus dikonfirmasi. Bisakah sebenarnya nilai khas ini sudah dicapai untuk memenuhi permasalahan itu? Ternyata masih ada. Jadi jawaban dari lingkungan masih ada. Sehingga dengan demikian, pandangan lingkungan atas DLK bagaimana? Masih ingat pertanyaan kami? Bagaimana sekarang pandangan lingkungan dalam melihat mereka yang difabel, mereka yang lansia, mereka yang keluarga terpinggir? Masih ingat ya pertanyaan itu? Bapak dan Ibu, ini tambahan masalah. Tambahan masalah. Banyak dari banyak dari lingkungan di wilayah-wilayah yang hanya sampai pada batas memfasilitasi saja. Belum sampai pada konsep untuk bagaimana memberdayakan atau membuka diri terhadap peluang. Sampai di situ kami tanya bagaimana rencana selanjutnya, rencana lingkungan. Sampai di sini Bapak dan Ibu, konsep ini kami sajikan sebagai pola. Silakan Bapak dan Ibu melihat apakah ini sulit, apakah ini mudah, apakah ini bahasa planet, apakah ini bahasa alien, sehingga sampai konsep ini mungkin tidak bisa dicerna, sampai di sini kami akan coba untuk memahami dulu. Kami tidak bermaksud untuk mendoktrin atau mengatakan, karena ini murni informasi. Tidak bermaksud bahwa satu-satunya sebuah informasi hanya dari sini. Ya, hanya dari sini. Tapi kalau boleh ini dipandang sebagai satu hal untuk menggugah atau mewacanakan seperti yang disampaikan oleh Pak Andreas Takaryanto tadi, saya mohon izin di awal tadi juga menyampaikan, jangan lihat saya. Lihatlah ini. Lihatlah konsep ini saja. Karena saya tidak dalam bagian yang akan menjadi realitas
untuk menjadi sesuatu yang ini itu harusnya sulit dipahami. Berarti kalau masih sulit dipahami, berarti kami mungkin masih belum bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Gitu ya. Silakan sampai di sini dulu. Waktunya tambah malam mungkin juga tambah sulit dalam mencerna. Tetapi kami buka diskusinya dulu. Sebelum kami menyinggung satu persatu terkait dengan data-data yang mungkin nanti ada di wilayah dan lingkungan-lingkungan. Monggo Mas. Baik Bapak Ibu, sebenarnya data yang akan kami tampilkan itu murni hasil olahan dari Bapak Ibu sendiri. Jadi kami tidak keluar di sana ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, data realnya sudah kami bagikan ke Bapak Ibu melalui grup dinamika dalam bentuk link Google Drive. Bapak Ibu bisa download, bisa lihat hasil yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Bahkan rekaman mutlak, rekaman yang beberapa tim tidak mencatat resumenya, tetapi rekaman. Rekaman itu dimasukkan ke Google Doc, kemudian dirubah menjadi teks, sehingga ada kata-kata begini, Pak, maksud saya itu juga ada. Jadi real, ya enggak apa-apa, karena memang tim tidak semuanya mempunyai kemampuan menganalisa yang dibicarakan atau disampaikan dalam bentuk tulisan. Jadi begitunya Bapak Ibu. Sebelum kita jalan lebih lanjut, ada yang mau disampaikan dulu? Monggo Pak Thomas Dwi. Matur nuwun Bapak, setelah iklan yang berjalan ini Pak kita akan berikan. Oke, pahami dulu pola-polanya. Pola pikir tadi kita harus pahami dulu. Ya bagaimana kemudian menerjemahkan hasil yang didapat pada saat nanti kita akan presentasikan lebih lanjut. Ada lagi? Monggo, ada? Tidak ada. Baik, cukup jelas ya arah pembicaraan kita ya, arah diskusi kita. Kalau memang tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, Mas Priyo lanjut. Mohon izin Romo dan Bapak Ibu, saya akan lanjut. Kalau untuk pola yang seperti ini sudah bisa kita sepakati bersama, kami akan lanjut langsung kepada case per wilayah. Yang mana setiap case dari per wilayah mungkin akan sangat berbeda-beda. Cukup kelihatan? Semoga masih kelihatan. Pola yang ada di wilayah A. Bapak dan Ibu, pola yang ada di wilayah A, dalam yang ada di fungsi pelayanan lingkungan wilayah A, kita lihat fungsi administratif, relasi dan peribadatan sama pembinaan. Kalau ada persentase case, misalnya tertulis 25%, 100%, 62,5%, artinya kualitatifnya Bapak dan Ibu semua tadi, pada saat kita akan hitung modus yang akan muncul, modus itu apa? Data yang akan sering muncul terkait dengan makna fungsi administratif, relasi, peribadatan, dan pembinaan. Persentase itu mau menyebutkan bauran. Bauran itu apa ya? Sebaran. Sebaran yang ada di lingkungan dalam wilayah A itu tidak merata dalam mengungkap administratif. Contoh sederhana gini, katakanlah wilayah A itu enggak 11, tapi 10. Ya, misalnya ya, wilayah A itu adalah 10 lingkungan. Kalau 25% berarti berapa lingkungan Bapak Ibu? 2,5. Gimana ngitungnya ya, 2,5. Artinya berarti ada 3 lingkungan saja yang mungkin membahas atau mengedepankan tentang fungsi administratif. Kalau relasi dan peribadatan hampir semua mungkin mengungkapkan yang sama. Seluruh wilayah itu, seluruh lingkungan dalam wilayah A
itu menyampaikan hal yang temanya demikian. Ini untuk memudahkan saja. Berarti dalam hal 3 fungsi itu, dalam wilayah A, kita akan melihat petanya masalah administratif masih yang paling diurutan ke bawah. Karena tidak semua lingkungan di dalam wilayah A mengungkapkan hal itu. Pak, kalau tidak mengungkapkan kan bukan berarti tidak melakukan. Betul. Kami tidak menjustifikasi. Artinya apa? Pada saat itu terjadi, siapa tahu lingkungan mungkin sudah melakukannya, sehingga tidak menjadi hal yang relevan untuk diungkapkan pada saat kami kunjungan ke lapangan. Bisa jadi. Sehingga tidak perlu menjadi satu pokok pembahasan sebagai karya pastoral yang penting yang dilakukan oleh lingkungan tersebut. Paham ya Bapak Ibu ya? Sampai di situ. Oke, harapannya sangat tinggi semua ya. Sangat tinggi semua terhadap apa? Kemuritan. Sangat tinggi dalam hal persekutuan, misioner, ya, guyup, penuh pelayanan. Dewasa dalam iman mungkin masih di bawah 40%. Tapi bagaimana dengan nilai kas lingkungannya? Yang kami bisa ukur pada saat Bapak dan Ibu menyampaikan tentang kekasan lingkungan Bapak Ibu semua, murid-murid Kristus 37,5, yang paling besar justru yang masalah guyup penuh pelayanan. Tapi belum sampai mengungkap pada masalah semakin dewasa di dalam iman dan juga bermisi keluar. Sehingga dengan demikian kalau lihat harapannya dengan kekasannya ada kesenjangan. Ya, ada kesenjangan. Kesenjangan yang paling tinggi dirasakan pada misioner. Baru kemudian masalah persekutuan dan juga kemuritan. Guyup sama penuh pelayanan jangan ditanya. Mungkin wilayah A ini disitulah letak insight yang masih dijalankannya hingga sekarang. Dan itu nyaman, dan itu aman. Gitu ya. Tentunya kalau dikonfirmasi, enggak semuanya 100%. Berarti memang artinya gap ini ada. Berarti kita sepakatnya demikian, terhadap data saja. Kami hanya bilang menurut data saja. Ya, tidak keluar dari realitas. Berarti permasalahannya sekarang apa gitu kan? Kok ada gap dan dikonfirmasi ada karena tidak semuanya 100%, berarti demikianlah kondisi dinamika yang ada di wilayah A dengan lingkungan-lingkungannya. Maka kami melihat ada satu kendala yang mana yang cukup besar, sangat besar, terjadi pada skala prioritas umat. Oh, selama ini guyup sih guyup, tapi ternyata skala untuk yang guyup dan orang-orang itu saja, kebanyakan umat kita itu masih banyak yang harus mendahulukan hal yang lainnya. Misalnya pekerjaan, misalnya prioritas untuk aktivitas dia di luar dari jam rutin, dan lain sebagainya. Hal-hal skala prioritas menjadi masalah yang paling besar. Ya, ada juga yang menyampaikan, Pak, kalau dimintai sumbangan dan lain sebagainya bisa jadi, mungkin mampu dan bisa. Tapi skala prioritasnya tidak pada untuk doa, misalnya begitu. Skala prioritas. Kemudian yang besar kemudian kedua itu sistem tata kelola dan juga kedewasaan iman. Sehingga makanya mungkin muncul masalah di fungsi administratif yang rendah. Itu cara kita memahaminya Bapak dan Ibu. Sampai di sini kedewasaan iman ya jelas ada masalah sangat tinggi 75%. Mengingat permasalahan yang ada di kasnya, dewasa dalam iman juga menunjukkan 0%. Tidak dalam pembahasan. Dalam umat.
kesenjangannya pun juga tinggi. Harapannya tapi tinggi. Maksudnya tinggi itu dari nol ya. Harapannya ada. Bapak dan Ibu, kalau melihat data seperti ini, sebenarnya kita bisa melihat kendala yang tinggi ada di mana, kekasannya mungkin harus dicek, rendah ataukah tinggi, lihat juga harapannya. Kalau harapannya ada, sementara kendala itu masih ada, dan kekasannya sekarang belum tercapai, pilihannya ada di Bapak Ibu semua. Kita mau ambil ini sebagai peluang buat program selanjutnya atau enggak. Mengingat itu diharapkan oleh umat. Misinya tinggi loh misinya. Ya kami berharap kalau yang ngomong Katolik itu ya harusnya bisa mampu keluar untuk jadi pengurus RT, RW, bahkan kalau bisa jadi pengayom masyarakat Pak. Lah nyatanya ada enggak? Ini kan harapan. Gitu loh. Ini kan harapan. Tapi nyatanya mungkin belum ada. Tapi sebenarnya ada Pak, tapi kita belum bisa merangkulnya. Mungkin harapan itu dengan segala kekasannya itu bisa kita jadikan program. Dengan cara apa? Coba atasi skala prioritas dia. Gitu Bapak Ibu. Dalam melihat setiap realitas yang bergerak. Yang lain yang lebih tinggi sistem tata kelola, yaitu tadi. Makanya fungsi administratif rendah dibandingkan yang lain. Kalau lihat tambahan masalahnya Bapak dan Ibu yang ada di wilayah A sebenarnya sudah cukup bagus. Fasilitasinya sudah baik, hampir semua lingkungan mencoba untuk aware dengan siap memfasilitasi, tapi di sisi yang lain separuhnya dari wilayah A itu ternyata terbuka untuk peluang. Artinya gini, terbuka untuk adanya solusi-solusi lain di luar dari lingkungan. Terbuka untuk misalnya berkolaborasi, bekerja sama, melibatkan yang ahli, melibatkan orang luar, bahkan mungkin melibatkan instansi-instansi terkait untuk bisa memfasilitasi para DLKT ini. Itu maksudnya. Kalau pemberdayaan ada, masih sedikit. Ada lansia yang masih sukacita Pak, dan selama ini lansia itu merasa bermakna berarti karena sering dilibatkan dalam kegiatan bersama. Kenapa tidak? Monggo Bapak dan Ibu berdayakan beliau-beliau ini. Termasuk yang dipebel, termasuk yang keluarga terpinggirkan. Baik, masalah kewilayahan muncul 12,5 walaupun kecil, tapi mohon maaf, bukan berarti kecil terus kita abaikan. Bisa jadi mungkin itu jadi titik tendensi untuk muncul permasalahan itu di berikutnya. Maka potret ini harus selalu diupdate. Potret ini potret untuk 2022. Maka potret ini akan berubah pada saat Bapak Ibu mungkin menyampaikan kembali pengukuran-pengukuran berikutnya pada 2023. Nggak tahu, timnya mungkin sudah beda lagi ya. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, rencananya kalau melihat ini Bapak dan Ibu coba masalah-masalah yang ada di sini ternyata oleh Bapak Ibu semua yang dalam angan-angan untuk mau diselesaikan masih di aspek persekutuan sama peribadatan dan juga pewartaan. Artinya apa? Kalau Romo Kurdo tadi menyampaikan, di saat mau menyampaikan implementasi, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Implementasi dengan aspek kerasulan, mari berdoa bersama saja itu sudah cukup, ataukah Bapak Ibu aspek kerasulan untuk karya realitasnya juga harus ada. Pilihan ada di Bapak Ibu semua. Tapi di wilayah A ini kami melihat 3 aspek inilah yang utama. Ya, mungkin diselesaikan dengan cara keilahian, berdoa bersama, peribadatan lingkungan, dan juga pengajaran, ya sudah selesai. Padahal kalau mungkin ngomong misioner, keluar dari kasus internal, berbicara tentang masalah-masalah skala prioritas umat yang mungkin lebih banyak di kasus-kasus misioner, bisa jadi kita butuh sekedar dari itu.
Gitu Bapak Ibu cara melihat konsep yang sedang berjalan ini. Sehingga kalau kami menerangkan ini ada di pola wilayah A, maka sebenarnya setiap dari Bapak Ibu yang ada di wilayah dimohonkan mari berefleksi terhadap 3 pertanyaan ini. Yang besok akan dipakai sebagai bahan untuk membuat isu strategis di dalam 9 langkah program kerja. Yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu menyikapi tentang kendala dan hambatan ini di dalam meminimalkannya. Yang kedua, dalam melihat nilai-nilai khas yang ada, bagaimanakah juga Bapak dan Ibu meningkatkan nilai yang ada untuk mengembangkan nilai-nilai yang belum ada, ataupun mungkin sekaligus mengembangkan yang tadi, yang sudah ada. Ya, tadi kan cerita-cerita kami kan ya, pada saat sudah ketemu nilai khasnya, tapi harapannya tinggi, nilai khasnya ternyata enggak ada. Ya, tapi kendalanya ada, ternyata bisa berhubungan dengan itu semua. Sampai akhirnya dari rencana-rencana ini, sudah tepatkah skala prioritas rencana dalam panca tugas gereja ke depan bagi lingkungan Bapak dan Ibu? Jadi sebenarnya sambil berjalan, sambil kami mengukur, ternyata Bapak Ibu sudah punya rencana, tapi rencana ukurannya ini coba dicek kembali. Dengan masalah kayak gini, dengan nilai kas kayak gini, apakah Bapak Ibu masih tetap begini, ataukah Bapak Ibu merambah yang lainnya, untuk semakin lebih ditingkatkan. Oke, coba klik ini, Mas Andreas. Kalau melihat semua data ini, Bapak dan Ibu bisa mengklik link yang sudah disediakan. Nggak bisa. Oke, mungkin langsung ke Google Drive-nya saja. Google Drive-nya tadi, oh masih jalan. Ya ini di wilayah A. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti sebenarnya di PDF itu bisa diklik linknya, sehingga link per wilayah bisa dicek, di dalamnya akan ada isinya apa. Oke. Ya, waktu saya kurang 20 menit lagi. Baik Bapak dan Ibu, ngomong bahasa yang susah, waktunya lebih pendek. Ya wis, contohnya wilayah A saja ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin banyak diberikan di aspek yang lain. Kami siap besok untuk membimbing atau mendampingi Bapak Ibu semua. Internetnya enggak ada ya? Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu, internetnya tidak ada. Ya, wifi-nya. Oke, sebenarnya kalau ini diklik linknya, Bapak Ibu kalau yang punya internet, diklik, habis begitu di Google Drive-nya Bapak dan Ibu bisa lihat semua konsep-konsep tadi itu sudah terpetakan dalam file Excel dan itu bisa dicek semua ungkapan dari umat lingkungan masing-masing yang ada di wilayah A, gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat yang detail-detail, yang sampai ada ungkapan yang mungkin lucu-lucu, aneh-aneh, itu ada semua di situ sudah terkategori. Ya, sudah terkategori sesuai konsep. Oke? Gak apa-apa Mas, bisa. Oh, wilayah A. Wilayah A. Sudah ya? Ini belum tampil tapi. Ya skip aja dulu. Ya, ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau cari, ini ada nomor penomoran dari 01 sampai 10, ada data. Ini sebenarnya klik dari setiap konsep. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin tahu ya, masalah kendala dan hambatan misalnya. Coba ini Pak Andreas diklik, kendala dan hambatan. Dalam Excel ini kami sudah kelompokkan, ya.
Kami sengaja tidak menyebut lingkungan mana, Bapak dan Ibu, supaya itu untuk objektivitas. Ya, jadi kalau ada 3 case, berarti itu 3 lingkungan yang menyebutkannya. Ya, begitu. Oke, kalau nggak ada lingkungan yang sampai pada kategori itu, ya sebagian mungkin ada yang datanya tereduksi juga, bisa. Ya, jadi ini kami sudah bagi-bagi. Kalau masalah kewilayahan, ini ada yang mengungkapkan jarak rumah berjauhan, ya, transport transportasi umat, sampai transport tadi ya. Ini bukan kami yang nulis ya. Kadang-kadang rekaman ya yang menangkap. Oke, masalah pekerja sedikit, tuayan banyak, itu dari tenaga karena banyak lansia. Regenerasi pengurus khususnya ASIM belum berhasil, dan lain sebagainya. Jadi yang gini-gini sudah terkelompokkan sesuai dengan masalah-masalah yang ada di setiap wilayah. Dan itu mungkin beda-beda Bapak dan Ibu. Wilayah B punya profilnya sendiri, wilayah C punya profilnya sendiri, sampai yang di F atau stasi. Mungkin kita cepat saja ya, waktunya 20 menit lagi. Pak Andreas mungkin yang di itu aja Pak. Nah, oke, wilayah B, langsung Pak. Wilayah B seperti ini sebarannya Bapak dan Ibu, masih lumayan. Ya, hanya mungkin semakin dewasa dalam iman, ya, kelihatan gapnya. Dan masalah itu memang ada masalah besar. Ya, kita lihat kedewasaan iman, masalahnya 70%. Ya, dari sini kita bisa lihat semakin dewasa dalam iman, nilai kasnya nggak ada, tapi memang masalah. Di satu sisi ada harapan. Itu cara melihatnya. Ya, Bapak dan Ibu, guyub besar, harapannya juga besar. Harapannya kepingin lebih besar. Ya, misi keluar, masalah lagi murid-murid Kristus, ya. Mohon maaf, bukan masalah. Ini ada nilai kas murid-murid Kristus, ya, tinggi, sama kan? Tidak ada masalah di situ. Jadi wilayah B ini soal peribadatan, soal untuk mengedepankan sakramen nomor 1. Bagus. Kedua baru soal guyub, bagus, ya. Tapi kedewasaan dalam iman ada masalah. Ya. Baru skala prioritas umat. Ya, ada masalah. Pekerja sedikit, tuayan banyak. Ya. Ada masalah. Tapi dari ini semua sebenarnya rencana-rencana ke depan ada perbaikan. Perbaikannya pada aspek kesaksian sama pelayanan masyarakat. Beliau-beliau yang ada di lingkungan ini dengan segala umatnya ingin untuk punya arti lebih dari sekedar yang ada di internalnya. Mau keluar. Ini mau mencoba dengan cara seperti itu. Dan semoga ini bisa menjawabi masalah kedewasaan iman. Nah, tinggal ditemukan saja Bapak dan Ibu. Mungkin rencananya sudah benar. Tinggal bagaimana dialog, kemudian bagaimana lebih berefleksi, saling mencari inspirasi di antara para ketua lingkungan. Monggo dari Ibu Ketua Wilayah bisa mengedepankan hal itu. Ngaten, Pak Andreas lanjut. Wilayah C, saya cepat-cepat saja. Baik, wilayah C, ini wilayah saya juga, jadi mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kami. Kalau soal apa yang ada, hampir semua dipolakan, ada, baik, semuanya rata-rata di atas 50%, ya. Tapi kita punya nilai-nilai kas juga tinggi, ada di persekutuan, kemudian ada di guyub, seperti biasanya Keuskupan Surabaya, biasanya di 2 hal itu. Ya, murid-murid Kristus tinggi juga, sama nih, nggak ada masalah soal mengedepankan sakramen, peribadatan, kemudian bagaimana pola-pola itu lebih ingin menyatu dengan Kristus sendiri sebagai guru dan lain sebagainya. Nah, tapi di masalah semakin dewasa dalam iman, antara nilai kasnya sedikit tetapi harapannya tinggi. Ya, sementara dalam bermisi juga begitu, harapannya tinggi tapi aktualnya realitasnya rendah. Ya. Kepingin bermimpi untuk bisa, ya kalau bisa kita aktif keluar, menjadi pengayom, menjadi pamong masyarakat, ya. Tapi faktanya sedikit masih. Mungkin masalah itu juga ada di masalah yang bisa jadi di sini yang paling besar adalah prioritas umat, ya. Prioritas umat, kemudian sistem tata kelola.
Sistem tata kelola mungkin di sini yang terjadi adalah kita belum bisa memetakan hal-hal apa yang harus bisa dilakukan oleh semua lingkungan, sehingga umat-umat itu bisa semakin lebih berdaya, semakin bertumbuh. Nah itu juga jadi problem. Kewilayahan tinggi juga masalahnya, 40% lumayan, ya. Sehingga mungkin masalah-masalah pecah lingkungan atau apa bisa menjadi isu-isu strategis selanjutnya. Walaupun tendensinya itu ada. Itu Bapak dan Ibu. Dan kalau lihat rencana, semuanya diratakan baik ya, kecuali aspek pewartaan. Ya, luar biasa. Rencananya sudah hampir matang, ya, diratakan semua di semua aspek. Tapi enggak tahu ini, aspek pewartaannya direndahkan. Mungkin di sini banyak katekis-katekis yang luar biasa gitu ya. Sehingga mungkin tidak menjadi hal yang akan dikedepankan dulu gitu ya. Tetapi aspek yang lainnya mungkin jadi perhatian. Ya, silakan Bapak dan Ibu, mungkin dengan Ibu Ketua Wilayah bisa memprioritaskan program-program apa selanjutnya buat 2023. Silakan Mas, lanjut lagi. Pola wilayah D. Pola di wilayah D kita lihat sekarang nilai kekasannya yang paling tinggi ada di persekutuan dalam Kristus ya sama guyub, sama kan? Hampir semua rata-rata begitu. Nah, kemudian menyusul murid-murid Kristus dan semakin dewasa dalam iman. Tapi misi keluarnya juga rendah. Kalau lihat gapnya, yang paling tinggi ada di misioner. Memang typically antara C dan D sama, hampir sama. Ya, typical. Ini dua wilayah ini kalau di dalam Romo Sabah selalu menyinggungnya negara federasi yang sama. Ya. Kalau dibangun satu agen federal gitu, agen federalnya sebenarnya tahu satu sama lain hampir sama. Ya, C sama D. Tapi kalau melihat ya sama juga ya skala prioritas umat gitu ya. Kemudian ini masalahnya tapi ada di kedewasaan iman ya. Ada di kedewasaan iman. Ini 80. Kalau kita lihat kedewasaan iman di sini 40, di sini harapannya 60, sebenarnya lumayan tidak menjadi sesuatu yang unsur penting gitu dibandingkan misioner. Tapi kalau melihat ini kita perlu klik data Excel-nya tadi biar tahu kira-kira masalah itu ntar jangan-jangan tidak hanya di masalah kedewasaan iman, tetapi juga ada masalah di skala prioritas umat sama pekerja yang tuayannya sedikit. Itu juga jadi faktor yang saling melengkapi. Bagaimana mungkin kita akan mengedepankan suatu program kalau pekerjanya mungkin juga sedikit gitu ya. Itu jadi masalah. Jadi artinya perihal semakin dewasa dalam iman bisa karena masalah ini juga, pekerja yang sedikit tuayannya. Ya. Oke. Kalau lihat rencana, hampir semua rencana juga coba diratain tapi variatif, tapi mencoba untuk aspek kesaksian dikedepankan, sama aspek persekutuannya. Mungkin tetap sebenarnya penciri kuat dari wilayah D ini ada di persekutuan, sama guyub tadi, ini dipertahankan, tapi di masalah aspek kesaksiannya, ini dikedepankan berikutnya. Itu berarti kalau berbicara aspek kesaksian dikedepankan, maka masalah-masalah yang tadi saya sampaikan di sini yang harus menjadi perhatian itu bisa saja diatasi dengan masalah aspek kesaksian. Semakin banyak yang bersaksi, semakin banyak yang kemudian dikedepankan sebagai martir, berjuang melewatkan waktunya dan lain sebagainya, bisa jadi itu mengatasi masalah pekerja yang sedikit dan kedewasaan iman tadi. Ini sudah benar. Ya, ini sudah benar di wilayah D. Oke, kurang 5 menit, matur nuwun Mas. Lanjut. E ini unik, gitu ya. Mungkin wilayah E ini unik. Jadi kalau kita lihat situasi dan kondisinya semakin dewasa dalam iman 0 ya. 0. Ini bukan berarti tidak ya Bapak Ibu ya. Tidak melakukan bukan loh ya. Tapi belum terungkap. Jadi mungkin bisa saja, namanya kehidupan itu masih terus jalan, maka bisa jadi semakin dewasa dalam iman akan kita temui dalam pengukuran selanjutnya. Karena setelah ini Bapak Ibu bisa menjadi aware bahwa kita juga perlu mengedepankan hal-hal itu tadi yang sudah disampaikan oleh Romo Gurdo. Ya. Sehingga dengan demikian masalah guyub, kemudian masalah persekutuan ini luar biasa, tetap juga sama sebagai penciri.
Misi keluar juga tidak ada, tapi harapannya tinggi. Ini lihat, harapannya tinggi sekali. 44 ya. Dan dari sini kalau kita lihat permasalahannya, sebenarnya yang paling menjadi pemikiran adalah skala prioritas umat. Ya, hampir semua lingkungan di wilayah E mengalami semua skala prioritas umat. Maunya nyumbang aja, tapi kalau aktif bersama enggak. Nah, itu mungkin banyak kita temui ungkapan-ungkapan itu di lingkungan-lingkungan wilayah E. Oke, selanjutnya yang besar berikutnya ada di masalah ini, dua ini, sistem tata kelola sama pekerja yang sedikit tuayannya banyak. Nah, kalau lihat rencananya, sepertinya aspek persekutuan masih dipertahankan, semua lingkungan tetap mengupayakan cara kerja yang sama, tapi aspek kesaksian kayaknya sudah dikedepankan. Tidak tahu, ini caranya sebagian mungkin mengungkapkan dengan, oh diadakan rekoleksi bareng supaya semuanya banyak terpanggil gitu ya. Nah itu kan sudah disinggung tadi oleh Romo Purdo, betapa hal itu bisa jadi bukan satu-satunya solusi juga, apabila setelah rekoleksi ternyata posisi yang akan bekerja kembali sama lagi porsinya. Nah itu akan jadi pemikiran yang harusnya dipikirkan oleh kita semua ya. Kira-kira harus dengan program apa ini untuk mengatasi itu? Aspek kesaksian apa yang bisa kita kedepankan untuk mengatasi masalah kedewasaan iman, sistem tata kelola, dan pekerja yang sedikit ini. Itu Bapak Ibu, mungkin yang terakhir, stasi. Kalau di stasi, kami melihat ya kondisinya akan sama, yang misi keluarnya mungkin harapannya tinggi, tapi realitasnya belum. Prioritas nilai kas masih lebih banyak pada keguyupan, ya masih banyak pada persekutuan. Ya, sama. Tapi di sini kalau ada gap yang paling tinggi, mungkin arahnya lebih ke misionernya, ke eksternal, keluar. Ya. Dan masalah kendala atau hambatan, saya melihatnya banyak mungkin tidak banyak dari yang seperti tadi ya, tetapi lebih besarnya ada di kedewasaan iman. Ya jelas saja, mungkin karena itu maka misi keluar, belum ada. Ya. Misinya untuk misionernya karena masalah kedewasaan iman ini di dalam internalnya maksudnya. Ya, jadi belum sampai kepada upaya ke sana. Tapi kalau melihat programnya, oh ternyata sementara yang masih menjadi prioritas tetap persekutuan. Nah ini mohon untuk dicek kembali, apakah kita akan tetap melakukan program itu yang sama, buat yang stasi ini mapan dulu secara dalam, konsolidasi ke dalam, baru kemudian keluar. Oke Mas. Wilayah H ini kalau kosong artinya ya nol memang. Kami membacanya berarti belum dengan mengangkakan. Sehingga kalau melihat potensi besarnya ada di sistem tata kelola H. Dan ini hampir semua merata karena jumlahnya yang sedikit ya. Jumlahnya yang cuma 3 lingkungan. Jadi kalau 66% ya berarti cuma 2 lingkungan yang mengungkapkannya. Ya, gitu. Kalau skala prioritas ini mungkin ada ditemui di 1 lingkungan saja. Sehingga masalah-masalah ini coba dicek kembali, hambatan fisik, kejiwaan, kewilayahan, ini jelas menjadi prioritas, harusnya. Tapi yang masih diprioritaskan ke depan ini masalah persekutuan dan peribadatan saja. Oke, mungkin itu sama dengan tipikal yang ada di F. Ya. Betapa sebenarnya masalahnya mau konsolidasi dulu, ya, baru kemudian berani, kuat untuk keluar. Ya. Bisa jadi itu menjadi program pemikiran-pemikiran. Tapi monggo, apakah harus seperti itu atau bagaimana, kami serahkan kembali. Oke Mas, lanjut. Kalau yang masukan untuk paroki, kami pakai buku 3 untuk mensinergikannya dengan semua bidang dan juga pengembangan gereja. Jadi tim-tim yang ada nanti di bidang formasio, bidang kerasulan khusus, kerasulan umum, sumber, silakan klik nanti linknya yang ada di sini. Mungkin minggu besok akan ada link internet yang bisa dipakai untuk sharing bersama, sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat langsung masukan-masukannya akan seperti apa. Fokus saja pada apa yang menjadi masukan dari setiap bidang. Sehingga dari sana Bapak dan Ibu bisa lihat apa yang menjadi keprihatinan dari seluruh lingkungan yang ada di wilayah di paroki Santo Yusuf. Lanjut Mas. Sesi diskusi karena waktu sudah habis.
maka kami bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dari Rasul Paulus. Baik Bapak Ibu, itu adalah paparan yang terakhir untuk malam hari ini. Namun sebelum, atau ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Baik, saya hanya membantu begini, khususnya untuk Bapak Ibu Ketua Wilayah. Besok pada saat Bapak Ibu Ketua Wilayah masuk di dalam program kelompok, dinamika kelompok, cara berpikirnya di HP Bapak Ibu sudah ada ya. Cara melihatnya di sini, saya contohkan dari wilayah H. Dalam membuat program kerja di wilayah H, Bapak Ibu cukup melihat 3 aspek yang kita refleksikan ini. Bagaimana meminimalkan kendala dan hambatan, lalu bagaimana meningkatkan nilai yang ada dan mengembangkan nilai yang belum ada, dan yang terakhir sudah tepatkah skala prioritas rencana dalam panca tugas gereja ini ke depan bagi lingkungan. Bapak Ibu cukup melihat angka tertinggi saja. Jadi contohnya ini, meminimalkan kendala dan hambatan, lihat dari sini. Ternyata yang paling tinggi adalah sistem tata kelola. Nah, di wilayah H, besok tolong dipikirkan sebuah program kerja untuk meminimalisasi sistem tata kelola. Jadi lebih terarah sesuai dengan kebutuhan panjenengan di wilayah H. Lalu dikompilasi dengan ini, bagaimana meningkatkan nilai yang ada dan mengembangkan nilai yang belum ada. Yang paling tinggi di sini apa? Ada 2, persekutuan dalam Kristus dan guyub dan pelayanan yang tinggi. Ini juga diterjemahkan dalam sebuah program kerja yang konkret di wilayah H. Dan yang terakhir, sudah tepatkah skala prioritas yang ada dalam rencana dalam panca tugas gereja? Kita lihat di sini ada 2, persekutuan dan aspek peribadatan. Jadi silakan Bapak Ibu meramu 3 refleksi ini dalam bentuk sebuah program kerja yang dapat Anda lakukan di wilayah masing-masing. Karena masing-masing wilayah akan berbeda kebutuhannya. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi besok saya beri bocoran, masing-masing wilayah dan masing-masing bidang di DPP itu hanya berhak dan diwajibkan membuat 1 program kerja, maksimal 2. 1 program kerja selama 1 tahun 2023, maksimal 2. Ya, jadi cara membuatnya seperti ini. Coba 3 hal bahan refleksi ini diramu sedemikian rupa, terjemahkan dalam bentuk program kerja apa yang akurat untuk bisa menjawab 3 refleksi ini. Begitu kira-kira. Memang sulit, iya, tetapi insya Allah Anda bisa melakukan ini. Ya, sudah saya bagikan linknya, saya sudah bagikan material ini, sehingga besok di wilayah utak-utik bahas ini saja, nggak usah kemana-mana. Contoh misalkan membuat program kerja yang bisa membuat skala prioritas dalam panca tugas gereja, misalkan contohnya aspek persekutuan. Lalu aspek persekutuan ini apa yang mau kita buat untuk menjawabi bagaimana meminimalkan kendala dan hambatan ini. Padahal di sini kaitannya adalah dalam sistem tata kelola. Seperti itu, sehingga besok seharian Bapak Ibu akan membahas ini saja. Terjemahkan itu semua sehingga menjadi 1 atau 2 maksimal sebuah program kerja. Kira-kira begitu, ya. Mudah? Tidak. Sulit? Tentu tidak juga. Yang penting Anda niat ini dulu. Sehingga nanti malam Bapak Ibu belajar ini semua, kira-kira terjemahkan dalam pikiran Anda melalui moderator dari Ketua Wilayah untuk menerjemahkan itu sehingga membentuk sebuah program kerja di tahun 2023. Siap ya Bapak Ibu? Terima kasih, sehingga malam hari ini Bapak Ibu, syukur kepada Tuhan kita semuanya bisa mengakhiri program kita. Kemudian saya ingatkan besok pagi kita akan misa di tempat ini pukul 7. Kemudian kita akan sarapan, setelah itu akan sarapan, kita akan mendengarkan arahan dari Romo Sabas mengenai poin-poin penting yang harus menjadi dasar pemikiran untuk membuat program kerja di tahun 2023. Begitu saja, terima kasih Bapak Ibu atas peran sertanya. Selamat mengantuk diri, bagi yang suka bal-balan katanya akan disediakan nobar malam hari ini. Argentina lawan
PSSI ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke pembawa acara untuk memimpin doa penutup kegiatan kita sehari ini. Matur nuwun, berkah dalem.